Jadi bertumbuh itu bukan karena ketakutan, saudara, tapi bertumbuh karena kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah online pada hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk hari ini, untuk anugerah-Mu. Sebentar kami mau belajar Tuhan, seri pengajaran tumbuh, di mana kami tahu kami harus memilih untuk bertumbuh dewasa. Dan biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap daripada hati kami, memeteraikan firman-Mu, dan membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, urapi kami, berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bertambah tua itu pasti. Menjadi dewasa itu adalah pilihan saudara dan saya. Kita akan masuk dalam seri kedua, di mana pada yang lalu kita bicara mengenai bagaimana arah pertumbuhan daripada kita semua ya. Tentunya kita mengarah kepada Kristus, ke atas, ke bawah, ke samping ya, seperti sebuah pohon, akarnya tambah dalam, tambah besar, batangnya tambah besar, tambah tinggi, daunnya, rantingnya bahkan berbuah. Dan semua mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Nah, hari ini kita akan bicara sarana pertumbuhannya. Bagaimana caranya kita tuh bisa bertumbuh. Kita tahu kita harus bertumbuh seperti apa. Seperti makin hari makin menyerupai Kristus. Bagaimana kita makin hari makin mengenal Dia dan makin dikenal Dia. Bagaimana pertumbuhan itu membuat kita tiap hari diubahkan oleh Roh Kudus menjadi segambar dan serupa dengan Kristus lah. Melalui apa? Sarananya apa? Hari ini kita akan bicara mengenai itu. Ya, pertama kita lihat di Mazmur 1 ayat 3 ya. Ini Mazmur 1 ayat 3 ini gambarannya adalah orang yang sudah bertumbuh itu seperti ini, saudara. Ia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi sangat penting untuk saudara dan saya memilih supaya kita bertumbuh. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Bahkan apa saja yang diperbuat kita akan berhasil. Nah, ini sesuatu yang baik untuk saudara dan saya ya. Jadi bertumbuh itu hasilnya pasti baik. Cuman di dalam proses pertumbuhan ini, sarana cara-cara bertumbuh ini yang kita harus perhatikan. Jadi sarana pertumbuhan adalah sumber-sumber kasih karunia yang dipakai oleh Roh Kudus untuk memberi, meningkatkan, dan menjaga pertumbuhan. Jadi kalau kita bicara pohon itu harus diberi ya, ditingkatkan ya, dan dijaga ya. Bukan cuma diberi, ditingkatkan, juga harus dijaga. Nah, ada 3. Kita lihat di PPT yang saya tayangkan ini ada 3 poin yang penting ya. Merupakan pernyataan Alkitab yang adalah segitiga emas pertumbuhan rohani kita. Ada 3 poin. 1 adalah karya Roh Kudus. Jadi tidak ada pertumbuhan yang benar yang tidak oleh karena karya Roh Kudus. Jadi semua pertumbuhan rohani kita itu harus disebabkan oleh karena karya Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merupakan apa yang harus kita lakukan. Jadi disiplin rohani itu sesuatu yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan. Dan juga ketiga adalah peristiwa sehari-hari. Jadi selagi kita hidup di alam yang natural ini, kita tidak akan luput dari kehidupan sehari-hari. Dan kehidupan sehari-hari ini bersama dengan karya Roh Kudus dan disiplin rohani kita itu membentuk segitiga pertumbuhan rohani kita. Yang mana di tengah-tengahnya adalah Kristus Yesus sebagai pusat daripada pertumbuhan kita, arah pertumbuhan kita itu adalah mengarah kepada Kristus. Jadi disiplin rohani itu sesuatu yang kita lakukan secara pribadi ya, saat teduh, juga
sesuatu yang kita lakukan bersama-sama di dalam satu tubuh Kristus. Jadi kita misalnya berjemaat di gereja, bersekutu, melakukan pelayanan bersama. Itu sesuatu yang sifatnya merupakan disiplin rohani, melayani bersama. Jadi itu adalah hal-hal yang mana merupakan sarana untuk kita ini dibentuk oleh Tuhan menjadi bertumbuh. Jadi misalnya Tuhan itu memberikan kita satu tim ya, satu tim pelayanan dalam sebuah gereja, dalam sebuah pelayanan. Ya mungkin kadang-kadang orangnya bukan orang-orang yang menyenangkan ya. Kadang kita mungkin karena sifat, karena berbagai background yang tidak sama, sehingga kita bisa tidak cocok. Tapi bukan berarti kita lari dari kenyataan itu. Tapi Tuhan minta kita apa? Bersama-sama kita melalui apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Kita tidak lari atau keluar dari istilahnya kepahitan, keluar mau ikut melayani enggak. Tapi kita tetap melayani, bertoleransi dengan fokus kepada Tuhan, belajar untuk menguasai diri supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Nah, ini pentingnya di situ. Itu yang pertama. Peristiwa sehari-hari pun seperti itu. Dalam peristiwa sehari-hari ini kita bukan lari, bukan putus asa, bukan menjauh, tapi kita menjalani dengan ucapan syukur, dengan sukacita daripada Tuhan, dan pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai setiap daripada kita, baik dalam kita menjalankan disiplin rohani kita, pelayanan kita, atau melakukan kegiatan kita sehari-hari. Sehingga kita melalui sarana pertumbuhan itu, kita bisa dibawa oleh Tuhan untuk semakin hari semakin bertumbuh menjadi segambar dan serupa. Tetapi yang paling penting saudaraku, kenapa kita melakukan disiplin rohani? Bukan karena kita, karena firman mengatakan kita harus melakukan disiplin rohani. Jangan saudaraku. Karena apa? Memang perjanjian lama itu berisikan hukum Taurat ya, di mana dikatakan barang siapa melakukan hukum Taurat dia akan diberkati, barang siapa melanggar dia akan dikutuk. Tetapi perjanjian baru, zaman kasih karunia, oleh karena kematian Kristus Yesus di atas kayu salib, dan dengan iman kita percaya dan kita dimeteraikan dan kita beroleh kasih karunia anugerah Tuhan keselamatan. Dan itu membuat apa yang tidak bisa dilakukan oleh karena hukum Taurat itu digenapi oleh kasih Kristus. Jadi Kristus, kematian Kristus, hukum kasih itu menggenapi hukum Taurat. Sehingga kita sekarang hidup dalam zaman kasih karunia. Hidup karena hubungan kasih kita dengan Tuhan dan hubungan kasih kita dengan sesama. Sehingga ketika kita melakukan disiplin rohani, jangan karena kita takut kalau kita tidak melakukan firman Tuhan nanti kita dikutuk, enggak. Tetapi karena satu prinsip, yaitu apa? Didorong oleh kasih Bapa, kasih kepada Bapa, supaya apa? Menuju keserupaan dengan Kristus dan bergantung pada karya daripada Roh Kudus. Jadi ketika kita menggunakan kasih sebagai motivasi kita untuk melakukan disiplin rohani, menggunakan kasih sebagai motivasi kita untuk fokus mengarah kepada Kristus, kita bukan takut tidak melakukan firman Tuhan, tetapi kita mau melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita takut dihukum oleh Tuhan, enggak. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Jadi akar masalah disiplin rohani itu biasanya bukan disiplin dan tekad, melainkan hasrat dan kerinduan. Jadi jangan sampai jangan sampai disiplinnya, jangan sampai tekadnya, enggak. Tapi karena yang penting adalah hasrat dan kerinduan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menyenangkan di Tuhan. Supaya apa? Supaya kasih Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib tidak bersambut sebelah tangan, melainkan kita juga mengasihi Bapa dengan melakukan disiplin rohani. Sehingga sarana yang Tuhan berikan untuk kita bertumbuh itu kita lakukan bukan karena kita takut, tapi kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Jadi seperti prinsip dalam menggunakan dan menanggapi sarana pertumbuhan, ya, didorong oleh kasih pada Bapa menuju keserupaan dengan Kristus dengan bergantung pada karya daripada Roh Kudus. Donald Whitney mengatakan, disiplin dalam hal apapun juga yang terpenting adalah tujuannya. Sebagaimana seperti kita latihan musik atau olahraga. Sedikit manfaatnya jika kita tidak punya tujuan untuk bisa memainkan lagu dengan baik atau ingin hidup sehat. Demikian pula sedikit sekali manfaat dan perkembangannya jika kita melatih disiplin rohani kita tanpa tujuan untuk hidup kudus. Hidup menurut kemauan Allah.
Jadi kenapa kita mau melakukan disiplin rohani? Ya, karena kita bukan takut dihukum Tuhan, tapi karena kita ingin hidup kudus. Karena ketika kita hidup kudus, kita itu menyenangkan hati Tuhan. Kita itu meluapkan kasih kita kepada Tuhan dengan menyatakan, Tuhan, aku mau, aku mencintai Engkau. Dengan melakukan ini, dengan melakukan disiplin rohani ini adalah sesuatu yang aku lakukan karena aku mengasihi Engkau. Dan itu adalah sesuatu yang sangat penting supaya sarana pertumbuhan yang kita lakukan, khususnya disiplin rohani, bisa menghasilkan buah atau hasil seperti yang Tuhan mau. Disiplin rohani itu setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Ya memang kita lihat banyak hal dalam Alkitab yang Tuhan lakukan ya, di mana Tuhan minta kita dipulihkan kembali, bertumbuh, menjadi segambar dan serupa. Seperti disiplin rohani dalam doa, dalam saat teduh. Tapi seringkali kita tidak bisa melakukan itu. Tapi Tuhan sudah memberikan contoh. Dan itulah yang harus kita lakukan, saudara. Supaya apa? Supaya melalui contoh-contoh yang Tuhan sudah berikan itu, kita bisa belajar untuk melakukannya. Ya, jelas kita kembali kepada prinsip bahwa kita melakukannya karena kita mengasihi Bapa, bukan karena kita takut dihukum. Jadi bertumbuh itu bukan karena ketakutan, saudara. Tapi bertumbuh karena kita dipenuhi oleh kasih Kristus, dipenuhi oleh kasih daripada Tuhan yang sudah dimeteraikan melalui penyertaan Roh Kudus, membuat kita mampu untuk melakukan disiplin rohani kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam berjemaah ya, dalam sebuah gereja atau dalam sebuah pelayanan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, peristiwa sehari-hari, itu kita bisa melewati semuanya itu dengan baik ya. Bahkan di 1 Timotius 4 ayat 7b 8 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu sesuatu yang harus dilatih, saudara. Saat teduh, disiplin rohani, ibadah bersama maupun ibadah pribadi itu harus dilatih. Sebab tanpa kita melatih, maka pertumbuhan kita, sarana pertumbuhan kita tidak akan bisa optimal, tidak akan bisa maksimal ya, karena menjadi tua itu pasti, namun menjadi dewasa itu adalah pilihan saudara dan saya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai peristiwa sehari-hari, saudara. Peristiwa sehari-hari ini sesuatu yang seringkali kita cenderung mengabaikan. Mungkin kalau kita punya sifat kayak cuek-cuek gitu ya, mungkin kita akan mikir, aduh, saya tidak suka hal seperti ini, ya sudah saya tinggal saja, saya tidak mau ngurusin. Nah, ketika kita melakukan hal seperti itu atau kita berprinsip seperti itu kita menghindar daripada proses yang Tuhan izinkan dalam pertumbuhan kita melalui peristiwa sehari-hari. Karena seringkali peristiwa sehari-hari itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya untuk membentuk kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Ya, kadang contoh kalau kita lihat kembali ketika masuk kepada Hakim-Hakim 1 ya, di mana bangsa Israel sudah tidak perang lagi, tapi mereka masuk ke dalam zaman yang mungkin agak damai ya. Tetapi banyak dari mereka itu tidak pernah latihan perang, sehingga mereka tidak bisa perang, saudara. Nah, akhirnya Tuhan mengizinkan mereka mengalami serangan-serangan ya dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dilatih untuk berperang oleh karena itu. Kenapa? Ya karena pada zaman itu seseorang yang tidak pernah latihan perang itu akan sangat lemah sekali, sehingga ketika mereka diserang mereka akan dengan sangat mudah jatuh. Nah, demikian hari-hari ini, saudaraku. Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk melewati peristiwa sehari-hari dan mengizinkan kita untuk mengalami ujian iman, di mana itu akan membuat kita menjadi semakin teguh di dalam Tuhan, membuat kita akan menjadi semakin kokoh bersama dengan Tuhan, dan itu akan membuat kita makin mengenal Tuhan kita dan membuat kita makin dikenal oleh Tuhan kita. Seperti yang Tuhan katakan, membuat kita makin segambar dan serupa seperti Kristus. Tetapi kalau kita menghindar dari peristiwa sehari-hari yang mungkin kurang mengenakan ya, misalnya kita menghadapi seorang sahabat atau mungkin suatu kumpulan yang tidak menyenangkan, tapi kita tidak bisa menghindar. Kalau kita menghindar ya kita tidak akan kumpul dengan mereka. Nah,
Tapi Tuhan mau kita tetap kumpul dengan mereka. Supaya apa? Supaya Tuhan pelan-pelan mengubah karakter kita. Kita mau untuk menguasai diri, mau belajar untuk penundukan, mau belajar untuk lemah lembut, mau belajar untuk menjadi lebih sabar, lebih dipenuhi oleh kasih, lebih dipenuhi oleh kebaikan. Itu semua adalah hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya melalui peristiwa sehari-hari. Supaya apa? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi Tuhan bermaksud misalnya kita ditaruh dalam suatu keluarga yang mungkin kalau kita merasa, lu Tuhan pasangan saya kok seperti ini gitu ya. Apa enggak enakan saya cerai saja, terus cari pasangan yang lebih cocok. Nah, itu bukan yang Tuhan mau. Tetapi ketika Tuhan izinkan, karena semua perkawinan daripada Tuhan, Tuhan izinkan saudara mengalami pernikahan di dalam Tuhan, dan mungkin mengalami satu cekcok, ketidakcocokan. Itu bukan berarti saudara langsung sepakat cerai terus cari pengganti baru, enggak. Tapi Tuhan ingin supaya saudara berdua, mungkin suami dan istri, melakukan satu proses bertumbuh bersama yang Tuhan izinkan melalui pernikahan itu, sehingga kedua-duanya akan menjadi semakin baik, bertumbuh makin segambar dan serupa seperti Kristus. Jadi bukan lari, bukan menghindar, tetapi dihadapi dengan pimpinan Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga hidup saudara akan makin diubahkan, bertumbuh seperti yang Tuhan mau, saudara. Memang tidak gampang, saudara. Dalam kehidupan ini semua orang nyari enaknya, nyari nyaman, nyari aman ya. Ngapain saya susah-susah kumpul sama orang yang tidak baik? Tetapi percaya, saudara, Tuhan punya rencana terhadap kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya sekedar hari ini, tetapi barang siapa yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka semua, saudara dan saya, kita akan hidup kekal, saudara, bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu di Roma 8 ayat 28 sampai 29 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan itu menggunakan keadaan-keadaan untuk mengembangkan karakter kita, mengembangkan kepribadian kita. Dia lebih banyak memakai keadaan sehari-hari untuk menjadikan kita serupa seperti Yesus, ya, daripada melalui hal-hal lain. Karena seringkali kita tidak sadar, saudara, bahwa ketika kita sedang menjalani kehidupan, ada suatu proses terjadi, ada suatu penataan, pembentukan yang terjadi. Dan itu yang dipakai Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jelas alasannya. Karena kita menghadapi peristiwa sehari-hari itu setiap hari 24 jam sehari. Dan ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja atas hidup kita, maka Dia akan mengubahkan saudara dan saya makin hari makin serupa seperti Kristus. Ya. Nah, kalau pendisiplinan di dalam peristiwa sehari-hari itu, kenapa? Keadaan dalam hidup kita yang digunakan Tuhan untuk membersihkan dan membebaskan kita dari dosa agar dapat kembali menjalani kehidupan yang bertumbuh bagi kemuliaannya. Ya, contoh pendisiplinan saya ngambil simpel gini. Misalnya kalau saya tidak mau jaga makanan, tidak mau jaga kesehatan, akhirnya Tuhan izinkan saya mengalami mungkin kondisi kesehatan yang kurang baik. Apa yang terjadi? Ya namanya orang kesehatannya tidak baik, ya sakit ya tidak enak, ya kan? Nah, itu merupakan bentuk dari pendisiplinan. Dalam arti Tuhan izinkan. Karena kalau Tuhan tidak izinkan, kita tidak mungkin sakit. Ya, nah itu adalah hal-hal yang terjadi dalam peristiwa sehari-hari yang seringkali kita tidak sadar. Bahwa semua itu arahnya adalah Tuhan izinkan terjadi. Tapi Tuhan mau menggunakan semua hal untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia, yang sudah dipilih. Supaya kita menjadi segambar dan serupa seperti Tuhan. Percaya firman Tuhan, percaya karya Roh Kudus. Tetap tekun dalam disiplin rohani kita, baik secara pribadi, melatih ibadah kita maupun secara berjemaah. Supaya apa, saudara? Supaya tujuan dari pertumbuhan Tuhan, yaitu kita menjadi makin segambar dan serupa seperti Kristus, itu bisa
tercapai dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu yang merupakan tujuan utama daripada Tuhan. Ya. Seperti Bruce Wilkinson katakan, semua tindakan Tuhan dimaksudkan untuk mendorong Anda dengan penuh kasih, dengan bijak, tanpa henti ke arah kehidupan dan karakter yang Anda inginkan. Namun tak dapat Anda raih tanpa pertolongan. Begitu orang percaya memahami motif Tuhan dalam mendisiplin, suatu kebenaran mulai tersingkap. Pendisiplinan itu tidak perlu berlanjut. Semuanya terserah padaku. Aku hanya akan mengalami kesakitan selama aku terus mempertahankan dosaku. Seperti tadi, kalau saya tetap bersikuku makan makanan yang tidak sehat, ya otomatis kondisi kesehatan saya atau pendisiplinan saya tidak berhenti, tetap sakit. Tetapi kalau saya mulai bertobat, saya sudah harus jaga ini makanannya, tidak boleh sembarangan, harus olahraga, harus jaga kesehatan. Akhirnya apa yang terjadi? Kesehatan saya menjadi baik dan pendisiplinan itu berhenti dengan sendirinya. Nah, seringkali hal-hal seperti itu terjadi setiap hari atau sehari-hari dalam kehidupan saudara dan saya. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Maka kita semua akan menikmati hasil yang seperti Tuhan mau. Kedewasaan penuh, keserupaan seperti Kristus, pertumbuhan yang optimal seperti Tuhan mau. Ya, satu ayat terakhir saudaraku, keadaan dalam hidup kita yang digunakan Tuhan untuk memperkokoh pernyataan dirinya, kehendaknya, dan pimpinannya dalam hidup kita agar kita semakin bertumbuh dan memuliakan Dia. Itu adalah Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Jadi itu adalah peneguhan supaya apa? Supaya saudara dan saya melalui peristiwa sehari-hari yang kita alami, kita hadapi berbagai proses dalam kehidupan. Jangan lari dari proses. Tetap kita tekun dalam melakukan disiplin rohani kita secara pribadi, melatih ibadah kita secara berjemaah, pelayanan bersama, dengan tuntunan pimpinan Roh Kudus. Yakin bahwa hidup kita dalam pimpinannya akan semakin bertumbuh dan memuliakan nama Dia, untuk kita makin hari makin serupa seperti Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami Bapa, supaya dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui semua peristiwa yang seringkali tidak menyenangkan, menghadapi lingkungan masyarakat, keluarga yang tidak menyenangkan, tetapi Tuhan izinkan itu semua terjadi, supaya kami tetap tekun dalam pimpinan Roh Kudus, dalam melakukan disiplin rohani kita, ibadah kita, baik secara pribadi maupun secara berjemaah. Sehingga melalui itu semua Tuhan, melalui pimpinan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, peristiwa sehari-hari, kehidupan dalam keluarga, maka Engkau mengubahkan setiap daripada kami, bahkan Engkau memakai semua hal untuk kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, yang Kau pilih, yang Kau panggil sesuai dengan rancangan, supaya kami bertumbuh, dikokohkan, diteguhkan menjadi segambar dan serupa seperti Kristus Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu semata-mata. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua menerima berkat daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kami, yang menuntun, memimpin, melindungi, memberkati, menumbuhkan setiap daripada kami, mulai dari hari ini Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.